Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabihi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa tiga wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Santri sekalian, melanjutkan pelajaran kitab Khoridatul Bahiyah. Kalian harus sudah sering-sering mengenalkan kepada hati kalian, kepada akal kalian tentang nama kitab ini. Sering-sering dibaca nazomnya biar lebih fasih lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang mabadi asyarah sebagiannya. 1 sampai 5 sudah. Inna mabadi'ah kulli fannin asyarah al-haddu wal maudu'u summa tamroh. Terus oke, sekarang kita membahas sisanya dari 6 sampai 10. Berarti yang selanjutnya adalah al-wadi'. Al-wadi' adalah peletak ilmu akidah. Ini ke-6. Kira-kira ilmu tauhid sejak Nabi Adam diciptakan sudah ada atau belum? Berarti al-wadi Nabi Adam atau bukan? Sejak Nabi Muhammad SAW sudah ada ilmu tauhid atau belum? Sudah. Lalu siapa peletak ilmu tauhid? Maka al-wadi itu maksudnya siapa yang pertama kali membukukan, membuat sebuah manhaj tentang ilmu akidah. Yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih itu sudah ada sejak sahabat, sejak zaman Rasulullah. Tetapi yang dianggap sebagai al-wadi adalah Imam Syafi'i, karena beliau yang pertama kali menulis kitab membukukan ilmu usul fikih. Nah, ini namanya al-wadi. Maka di dalam ilmu akidah yang dianggap sebagai al-wadi adalah Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Ada Imam Abul Hasan al-Ash'ari yang nantinya kita akan mengenal salah satu mazhab di dalam ilmu akidah, yaitu mazhab Ash'ari. Lalu Imam Abu Mansur al-Maturidi yang nantinya kita akan mengenal mazhab dalam ilmu akidah, yaitu mazhab Maturidi. Nanti kedua mazhab ini ketika digabung, maka itulah yang dianggap sebagai dalam ilmu akidah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Yang berakidah dua mazhab tadi disebut ahlus sunnah wal jamaah. Di Indonesia disingkat dengan nama Aswaja, atau biasa kita mengenal lebih luas dengan istilah Sunni. Kalian pernah dengar pertentangan, perdebatan antara Sunni Syiah? Nah, itu Sunni itu yang dimaksud adalah mazhab yang berkeyakinan mazhab Asy'ari dan Maturidi. Kalau kata Syekh Ahli Jumu'ah, Al-Azhari Asy'ariyul Aqidah. Orang Al-Azhar itu yang bermanhaj Al-Azhar adalah Asy'ariyul Aqidah, yang akidahnya Asy'ari sama Maturidi. As-Sufiyut Tawajjuh, jalan untuk mendekatkan kepada Allah adalah bertasawuf. Karena ada sebagian golongan yang enggak percaya menentang ilmu tasawuf. Ada al-madzahibul arba'ah, dan orang Al-Azhar itu yang bermanhaj Al-Azhari adalah mereka yang bermazhab dengan 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Nah, itu Al-Azhar. Seperti itu. Inilah yang nanti akan kalian kenal sebagai al-wadi, peletak ilmu akidah. Selain dua mazhab ini,
Yang kalian kenal lagi mazhab apa yang dalam ilmu akidah? Nanti kalian akan mengenal namanya, ada mazhab Qadariyah, ada mazhab Jabariyah, nanti ada namanya juga Mujasimah. Lalu ada juga mazhab yang paling terkenal yang ditentang oleh mazhab ini adalah mazhab Mu'tazilah. Lalu Sunnah wal Jamaah. Nanti ada namanya Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah ini adalah mazhab di dalam akidah yang menggunakan akal berlebihan melampaui Quran dan Sunnah. Jadi mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis. Makanya ini dianggap sebagai mazhab yang sesat, nggak sesuai dengan syariat, karena akalnya didahulukan. Mazhab Asy'ari, kalian ingat kemarin istimdad dari sumber ilmu akidah apa aja? Quran, Sunnah, dan Quran, Sunnah, akal. Mazhab Asy'ari pakai Quran, Sunnah, akal. Maturidi juga. Mu'tazilah, akal. Ada juga Quran Sunnahnya, tapi porsi Asy'ari tidak akal dipakai, tapi tidak melampaui Quran dan Sunnah. Maturidi sama juga, tetapi dari kadar akalnya Maturidi lebih tinggi, tetapi tetap tidak melampaui Quran dan Sunnah. Mu'tazilah melampaui Quran dan Sunnah. Simpelnya seperti itu secara gambaran besarnya. Sehingga Asy'ari Maturidi hadir untuk menentang pikiran ini. Ada juga nanti namanya Mujasimah. Mazhab Mujasimah. Mujasimah itu sebuah golongan yang menganggap Allah itu punya jisim, punya badan seperti makhluknya, punya tangan, punya kepala, punya telinga, punya kaki yang sama seperti makhluknya. Dia menjisimkan Allah, memberikan sifat sebagaimana makhluknya. Itu Mujasimah. Nanti banyak. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, dan lain-lain. Nah, inilah al-wadi dari peletak ilmu akidah. Minimal kalian sering mendengar lah Mu'tazilah. Lagi Mu'tazilah, kalau belajar akidah nanti lebih tinggi, mazhab ini akan lebih sering disebut sebagai musuh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus selanjutnya, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmus syari'. Berarti selanjutnya adalah al-ismu. Al-ismu adalah nama. Nama-nama dari ilmu akidah. Nama-nama dari ilmu akidah itu banyak ya. Yang pertama ada namanya ilmu tauhid. Lalu yang selanjutnya ilmu kalam. Nama dari ilmu tauhid ada 11 nama. Dan ini dinamakan oleh para ulama semua. Ada menamakan ilmu tauhid, ada menamakan ilmu kalam, ada mengatakan ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam, tauhid, kalam, usuluddin. Ini hanya dihilangkan ilmunya. Lafaz ilmunya dihapus, menjadilah ini. Jadi kalau kalian menghafal cukup mudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Tinggal dihilangkan lafaz ilmunya. Tersisa ini. Tuh. Lalu yang ke-7, ilmu ilahi. Yang ke-8, fiqhul akbar.
Kesembilan, ilmu aqaid. Ilmu aqaid ini jamak dari akidah. Terus ada juga yang menamakan ilmu tauhid was sifat. Yang terakhir adalah bentuk mufrad dari aqaid, yaitu ilmu aqidah. Terserah nanti kita menyebutnya yang mana. Tapi nanti ada alasan-alasan kenapa dinamakan ilmu tauhid, kenapa dinamakan ilmu kalam, kenapa dinamakan ilmu usuluddin, dan lain sebagainya. Silahkan tulis dulu. Ada yang nggak jelas di sini? Sekarang penamaan ilmu tauhid atau tauhid. Kenapa disebut tauhid? Karena ilmu ini membahas tentang keesahan Allah. Dan tentu tujuan dari belajar ilmu akidah adalah untuk bagaimana kita mengesahkan Allah. Walaupun ada bab-bab sifat-sifat lain tentang Allah selain wahdaniyah, tetapi inilah yang paling masyhur dari membahas ilmu akidah, dari pembahasan ilmu akidah, sehingga nama ini diambil dari mengesahkan Allah, sehingga diberi nama ilmu tauhid. Ilmu kalam atau kalam. Kalam artinya apa? Berbicara. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Salah satunya adalah banyaknya ikhtilaf dan permasalahan di dalam bab kalam. Jadi dalam akidah itu kan ada pembahasan tentang sifat Allah, al-kalam. Apa artinya? Ya maha berbicara lah. Nah, ada permasalahan di situ. Sehingga dinamakanlah ilmu ini ilmu kalam. Banyak. Jadi secara spesifik ilmu kalam itu kadang disendirikan juga, dan biasanya di situ terdiri dari debat-debat para ulama tentang ilmu ketuhanan. Biasanya disebutlah dengan ilmu kalam. Ada kitab yang di situ isinya bukan perdebatan para ulama, ini sudah hanya pengenalan sifat-sifat Allah saja. Nah, tapi ketika di situ isinya terdiri dari perdebatan para ulama, berpendapatnya seperti ini, itu biasanya lebih identiknya disebut dengan ilmu kalam. Seperti itu. Ilmu kalam ini biasanya sangat butuh dengan mantik, sangat butuh dengan ilmu makulat namanya, sangat butuh dengan ilmu filsafat. Karena ilmu kalam biasanya lebih banyak perdebatan tentang secara akliyat, tentang secara akal. Karena biasanya perdebatannya dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, maka mereka tidak menerima dalil Quran Sunnah, mereka hanya ingin berdebat dengan akal. Sehingga kenapa ilmu kalam itu sangat butuh dengan mantik dan ilmu filsafat. Lalu permasalahan pertama yang muncul ketika mengenai ilmu akidah ini adalah permasalahan tentang Al-Quran itu masalah Al-Quran, apakah Al-Quran itu perkataan makhluk atau bukan. Pernah nggak Imam Ahmad dihukum, Imam Syafi'i terusir dari Baghdad ke Mesir ya karena ini. Pemerintah ketika itu menuntut fatwa ulama itu mesti Al-Quran itu adalah kalam makhluk, bukan kalamullah. Sehingga Imam Ahmad menolak itu, menentang, akhirnya dipenjara karena sebab permasalahan perdebatan kalamullah, apakah makhluk atau bukan makhluk. Itu kenapa disebut ilmu kalam. Ilmu usuluddin. Usuluddin artinya apa? Pondasi. Pondasi agama. Jadi sebenarnya ketika disebut usuluddin, sebenarnya yang muncul itu ada dua ilmu.
Satu ilmu yang keluar yang enggak ilmu akidah, satunya ilmu usul fikih. Itu ya, ketika disebut usuluddin, tetapi masyhurnya penisbatan usuluddin ketika disebut maka dianggap adalah ilmu akidah, ilmu ketuhanan. Usuluddin karena dia sebagai fondasi, sementara ilmu-ilmu yang lain ini karena membahas tentang Allah ya, sesuatu yang pokok dalam agama kita, sehingga dinamakanlah ilmu usuluddin atau usuluddin. Ilmu ilahi, ilahi artinya Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa dinamakan ilmu ilahi, ilmu ketuhanan? Ya karena maksud tujuan dari ilmu ini adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang berstatus sebagai Tuhan yang benar, yang berhak untuk disembah, Tuhan yang wajib adanya. Secara akal dia mesti ada. Kalau nggak ada Tuhan dalam secara akal, maka akan ada banyak permasalahan yang akan muncul. Nanti kita akan bahas di bait Kharidatul Bahiyah berkaitan tentang hukum akal, sehingga nanti hukum akal terbagi menjadi berapa? Hukum akal terbagi menjadi berapa? 3. Wajib, jaiz, mustahil. Itu hukum akal. Nanti ada pembahasan di sini, sehingga Allah itu kenapa wajib disebut wajibul wujud, kenapa wujudnya harus wajib. Itu ilmu ilahi. Terus fikih akbar, fikhul akbar. Fikih ini maksudnya syariat ya, syariat. Makanya fakultas syariah ya isinya pembahasan tentang fikih. Tapi akbar ini menunjukkan bahwa dia sesuatu yang penting, yang besar, yang sangat dibutuhkan, sehingga namanya fikhul akbar, ilmu syariat yang sangat penting ya, yaitu ilmu akidah, mengenal ketuhanan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu ilmu aqaid. Apa artinya aqaid? Akidah dulu deh. Akidah artinya apa? Keyakinan. Aqaid adalah keyakinan-keyakinan. Kenapa dinamakan ilmu aqaid? Karena ilmu ini secara hukum tidak menerima sesuatu yang syak, yang meragukan. Dia harus yakin, sehingga disebut dengan ilmu aqaid. Kan kemarin kita sudah bahas bahwa ilmu tauhid itu dia mesti menggunakan dalil qat'i, dalil yakiniyah. Harus benar-benar hadisnya itu benar, bukan sesuatu yang masih diragukan, sehingga disebutlah ilmu aqaid. Ini kurang lebih ilmu tauhid sama seperti itu. Sifat karena membahas tentang sifat Allah. Ilmu akidah ya sekedar dari sini aja, dibentuk mufradnya aja. Seperti itu. Berarti ada 11 nama. Lumayan banyak. Cuma nanti yang paling kalian perlu garis bawahi ilmu kalam. Sekarang para ulama sekarang ilmu kalam itu disebutnya karena banyak perdebatan. Ketika nggak ada perdebatan di dalamnya, hanya sekedar pengenalan, disebutnya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, dan lain-lain. Udah ya. Sekarang selanjutnya wal ismu al istimdadu. Istimdad. Istimdad artinya sumber ilmu ini diambilnya dari apa? Istimdad. Yang pertama adalah Al-Quran, Sunnah, sama akal. Kemarin maudhu tema dari ilmu akidah apa aja? Bab besarnya ilahiyat, nubuat,
sam'iyat. Dalam bab ilahiyat, dalam bab nubuat, maka di sini kita bisa menggunakan dalil akal. Quran, sunnah, akal boleh dipakai. Tetapi dalam bab sam'iyat, akal itu tidak digunakan. Gitu ya. Dalam sam'iyat pembahasannya tentang surga, tentang neraka, tentang dibangkitkan setelah kematian di padang mahsyar dalam kubur. Maka kalian nggak boleh berdalil dengan akal kalian. Kayaknya surga itu begini deh, nggak bisa berdalil dengan akal. Kayaknya dalam kubur nanti kayaknya ditanya jam apa kesukaanmu, nggak bisa dengan akal, mesti dengan dalil. Man rabbuka wa ma nabiyyuka, itu dalil. Kalian nggak bisa berakal-akal. Kayaknya dalam kubur nanti kalian ditanya ini hal-hal yang sepele yang wallahu alam. Kita nggak bisa berdalil dengan akal. Kita nggak bisa berbicara dengan tentang neraka tanpa adanya dalil Quran dan Sunnah. Tapi kalau ilahiyat nubuat boleh, karena nanti untuk menentang orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, maka mereka menerima dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu untuk gambaran umumnya tentang istimdad. Terus hukum syari, hukum mempelajari ilmu akidah. Apa hukumnya? Fardu. Fardu terbagi menjadi fardu ain sama kifayah. Untuk mengetahui sifat mustahil, wajib, jaiznya Allah itu wajib diketahui, fardu ain. Mengetahui sifat wajib, jaiz, mustahil para rasul, fardu ain. Demikian juga tentang bab sam'iyat, kalian wajib mengetahui. Nah, tapi terkhusus pada sifat-sifat ini hanya sifat kepada Allah dan Rasulnya. Maka fardu ain, demikian fardu ain mengetahui dalil setiap sifat-sifat Allah dan Rasul. Total ada 50 sifat. Seperti Daqiqatul Awam. Terus dalil perlu diketahui hanya secara, nanti ada namanya ijmal, ijmali sama tafsili. Setiap sifat nanti harus memiliki dalil. Kalian wajib mengetahui secara ijmal, secara umum, dalil kenapa Allah itu ada. Apa dalil Allah itu ada? Apa dalilnya Allah itu ada? Hah? Qulullahu ahad. Itu dalil Allah itu Maha Esa, bukan dalil Allah itu ada. Nah, kalian wajib mengetahui ini. Dalilnya apa nih? Sifat Allah yang wujud, kidamba, kok, mukhalafatul hawadisi, ketahui semua dalilnya. Tapi secara ijmali saja. Dalil akal kenapa Allah itu ada adalah adanya alam semesta ini. Itu dalil umumnya, dalil ijmalinya. Nanti kok bisa sih alam ini ada menjadi dalil Allah itu ada? Maka alasan-alasan itu ada yang disebutlah dengan tafsili, secara rincinya. Kalian hanya cukup alam semesta ini ada menjadi dalil Allah itu ada secara akal. Tetapi alasan-alasannya kenapa? Maka ini tafsili, hukumnya
fardu kifayah. Ketika sudah ada yang mengetahui tentang alasan-alasannya kenapa, maka kewajiban kalian gugur. Makanya kalian ketahui sifatnya yang 50, lalu ketahui dalilnya secara ijmal. Contoh tadi, apa dalil Allah itu Maha Esa? Qul huwallahu ahad. Kalian cukup tahu itu. Tentang tafsirannya, penjelasannya seperti apa, tafsili, tugasnya para ulama atau para penuntut ilmu, hukumnya fardu kifayah. Fardu ain di sini. Oh iya, tentang istimdad tadi, akal ini ada mazhab dalam akidah itu mengharamkan berdalil dengan akal. Ada mereka yang berdalil hanya Quran dengan sunnah, yang hanya secara kontekstual saja, nggak boleh haram berdalil dengan akal di dalam ilmu akidah. Namanya kelompok Hasyawiyah. Yang terakhir adalah masailun. Terakhir nih. Artinya permasalahan-permasalahan dalam ilmu akidah itu apa aja? Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam ilmu akidah apa saja? Jadi banyak ya pembahasan dalam ilmu akidah itu. Salah satunya bagaimana kita menetapkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akidah itu salah satu fungsinya bagaimana kalian menetapkan Allah itu ada. Gunakan dalil akal kalian, gunakan dalil-dalil Quran Sunnah kalian. Nah, itu salah satu permasalahan dalam ilmu akidah. Makanya sehingga tadi ditemukanlah bahwa adanya alam ini adalah bukti dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu pembahasan dalam ilmu akidah. Lalu bagaimana kita menetapkan sebuah sifat-sifat yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya, menetapkan sifat-sifat mustahilnya, menetapkan sifat-sifat jaiznya, baik Allah dan Rasul. Nah, ini salah satu permasalahan-permasalahan dalam ilmu akidah. Lalu bagaimana kita juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dalam perkara-perkara sam'iyat, berbicara tentang hari dikumpulnya kita di padang mahsyar, tentang kuburan, azab kubur, tentang neraka, surga, lalu hal-hal yang berkaitan tentang neraka, surga. Maka itu semuanya adalah permasalahan-permasalahan dalam ilmu akidah yang tentunya secara garis besar kalian sudah pernah belajar akidatul awam, sehingga permasalahan-permasalahan dalam ilmu akidah kalian sudah cukup tergambar. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang muqaddimah kitabnya. Kita sudah selesai dengan muqaddimatul ilm, itu mabadi asyarah. Maka lanjut di pertemuan selanjutnya, nazamnya sering-sering dibaca, sebisa mungkin dihafal. Kita akan membahas selanjutnya muqaddimah kitabnya, mengenal penulisnya, mengenal biografi dari penulis ataupun tentang kitab Kharidatul Bahiyah. Demikian, Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.